Meski tak berdialog, namun gerak-gerik pertunjukan boneka ini menarik untuk disimak. Peppermoon Puppet Theater, sebuah kelompok teater asal Yogyakarta ini menyajikan pertunjukan teater yang berbeda. Dengan media boneka, mereka menyajikan tontonan drama bertemakan kemanusiaan, lingkungan, sosial, dan politik. Dalam setiap pementasannya, kelompok ini selalu menyuguhkan cerita baru serta tokoh baru menggunakan boneka buatan sendiri. Berdiri sejak 2006, kelompok ini telah unjuk penampilan di beberapa kota di Indonesia hingga ke mancanegara, seperti Amerika, Jepang, dan Belanda. Willy Azari, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Ya, apa yang kita lihat tadi membuat saya bangga. Jadi anak bangsa, khususnya dari Jogja ini memperkenalkan kreativitas dari boneka dengan adegan yang di luar dugaan mampu mengharumkan nama Indonesia. Betul. Dan telah hadir di studio kami ada Mbak Maria, kemudian Iwan, Effendi, selamat pagi. Selamat pagi. Mereka ini sebagai generasi muda Indonesia yang ternyata bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Peppermoon Puppet ya, teater. Yes. Kalau tadi saya lihat adegan-adegan itu tanpa dialog, kemudian begitu menghayati sekali yang dilakukan oleh peran tadi itu butuh hal yang harus menyatu dengan boneka itu. Ya pastinya agak sedikit berbeda dengan, bukan sedikit tapi cukup berbeda dengan Sangat berbeda, aktor ya? Kalau aktor kan biasanya selesai di dia ngerasain itu ya udah itu aja dia tampilkan. Tapi kalau dengan teater boneka dia harus ngerasain pertama terus energinya harus ditransfer ke bonekanya, istilahnya kayak gitu. Jadi mukanya juga nggak boleh terlalu emosional gitu, karena kalau jadi gitu orang jadi nonton pemainnya dong. Benar. Itu yang agak susah ya. Itu PR. Nah, yang terpenting nih, bagaimana kalian bisa menginspirasi membuat Peppermoon Puppet ini? Awalnya sebenarnya karena ketertarikan kami sama seni pertunjukan dan seni rupa. Kami ketemu format teater boneka itu jadi format yang kayak paling klik ya untuk irisan. Untuk mengiris dua hal yang kami suka itu gitu. Terus ternyata setelah berulang kali melakukannya kita jadi nemuin ternyata orang jadi lebih reseptif loh kalau nonton pertunjukan teater boneka daripada aktor gitu. Mungkin karena orang jadi pertama banyak kejutannya. Yes. Yang kedua nggak ada tendensi apapun dan kita tahu kalau aktor itu acting. Tapi kalau boneka ya ini dia nggak acting ya, dia begini. Gitu aja. Itu aja apa adanya. Lalu pesan yang ingin kalian sampaikan sebenarnya, target utama yang ingin kalian sampaikan kepada yang viewer itu untuk melihat itu sebenarnya apa Peppermoon Puppet ini? Apa ya? Sebenarnya sih pertama kenapa namanya Peppermoon karena kami ingin membuat hal sederhana, hal istimewa dari hal yang sederhana. Ingin bikin bulan dari kertas. Bikin bulan dari kertas, oke. Ya, jadi kamu bisa bikin hal istimewa dari hal yang sangat simpel. Ini pertama dari material, ini semua Kertas. as simple as that. Boleh dipegang? Boleh dong. Harus dipegang. Boleh, harus Boleh dipegang. nggak? Oke, penasaran banget deh. Boleh. Untuk Yang ini agak memainkannya berat ya. cukup sulit ya? Iya, kalau yang Lumayan. ini dimainin sama 2-3 orang 2 sampai 3 Kayak orang. Tadi dilihat kan yang satu pegang kaki, yang satu pegang kepala sama tangan, yang satu lagi pegang begini. Halo Oke. Niko. Kalau kita lihat model-model ini berbeda dengan boneka-boneka yang ada pada umumnya. Nah ini untuk membuat boneka dari sih datang dari mana ya? Kok bisa membuat satu hal yang berbeda ini? Itu juga dipegang oleh Mas Iwan? Biasanya gimana ya? Aku gambar dulu sih. Gambar dulu? Gambar dulu karena basicnya aku kan perupa juga. Terus aku gambar, terus nanti mulai bikin rangka-rangka gitu. Terus mulai bikin muka. Terus mukanya kan kami menemukan formatnya mukanya. Ekspresif banget loh, benar. Sebenarnya ini muka ngalamun. Oh Itu gitu? muka ngalamun, yes. Muka ngalamun itu muka yang paling netral dari Blongo manusia. gitu ya. Jadi dia pas misalnya dia ngalamun dibikin gerakannya pelan dia jadi sedih. Tapi begitu dia jadi gini kan jadinya lebih lebih excited gitu. Kenapa itu mirip ya? Oke, dengan boneka banyak. Tapi yang ini kemudian di sebelahnya juga agak berbeda. Itu memberikan sesuatu yang berbeda terus setiap adegan penampilan. Iya, kalau yang seri boneka ini sebenarnya lebih puitik ya. Lebih puitik. Menurut kami. Jadi ceritanya nggak yang
linear gitu. Dan Jadi juga banyak metafor sebenarnya kalau Benar. dari pertunjukannya ini. Kalau Mbak Rahma sama Mas Niko lihat kan badannya banyak lemarinya nih. Iya, betul. Judul dari pertunjukan ini kebetulan tadi malam kami baru saja pentas gitu. Judulnya Dia dan Rahasia-Rahasia dalam Hidupnya. Jadi ini tempat mereka menyimpan rahasia-rahasia itu. Bisa dibuka berarti dong Bisa ya? dong. Bisa. Coba. Oh, ini bercerita di Kalau sini. yang ini kosong. Kalau yang di sana bisa dilihat juga. Berarti ini hampa. Itu dia siap menyimpan rahasia. siap menyimpan Emasnya ini rahasia. yang terlalu banyak rahasianya. Oh, laki-laki yang banyak Oh, rahasianya iya, ya. monggo. Langsung dapat poinnya. Oke, keren banget. Tenang Mbak Ria, aku cepet banget sampaikan sih, Mbak. maksudnya. Dia kayaknya Cepet banget sih, kena Mbak. banyak rahasia. Ini unik banget. Lalu prestasi kalian selain kalian kemarin barusan manggung, kemarin malam ya barusan manggung tadi tuh prestasi kalian apa saja lagi? Sebenarnya prestasi terbesar kami adalah melihat publik yang selalu baru sih. Jadi Peppermoon itu seneng banget karena penontonnya sering kali kita belum pernah ketemu gitu. Jadi setiap ada pertunjukan baru penontonnya tambah lagi, baru lagi. Jadi bisa dibilang loyal audiensnya kita mulai kebentuk nih ya 8 tahun baru mulailah gitu. Cuman banyak yang kemudian banyak yang nanyain, terus anak-anak muda yang sangat excited gimana sih cara bikinnya gitu. Yes. Itu menurut kami jadi prestasi pertama. Oke. Selain kemudian kesempatan pergi-pergi Luar dibayarin negeri. orang gitu. Wah, itu juga impian semua orang. Sudah sepertinya ya. Dari 8 tahun yang lalu, berarti Iya. dari masa 8 tahun yang lalu itu ada transisi, ada suka duka, ada kerikil yang mesti dilewati. Ada yang pisah ranjang. Silakan. Sama saya maksudnya. Makanya itu rahasianya banyak yang di situ. Ini mewakili sosok yang Gimana? Oke, gimana ya? Gimana ya awalnya dulu ya kita nggak tahu bentuknya bakal seperti ini sih sebenarnya waktu itu. Ini bonusnya gede banget. Sebenarnya pertama Ria yang bikin. Peppermoon itu adalah perpustakaan untuk anak-anak. Terus anak-anak setiap sore waktu itu datang untuk kadang-kadang Anak-anak kita kampung sekitar sih anak-anak waktu itu. kampung kita kasih workshop seni rupa, kadang-kadang seni pertunjukan, kadang-kadang musik. Gitu. Terus lama-lama kok banyak banget sih variabelnya gitu terus disatuin. Terus kita nyobain bikin teater boneka tangan. Terus ya udah sejak itu kita berkembang terus. Dan karena kami ternyata ketertarikannya di dunia seni ya, jadi masuknya di area itu. Tadinya kita pikir kita akan melakukan teater boneka yang selamat pagi teman-teman gitu. Yang seperti biasanya ya. Setelah 2 tahun jalan kok kayaknya agak kayak nggak ngesul ya lama-lama Template ya, gitu. template. Dan kita ngerasa kayak bukan kita deh itu gitu. Terus kita Kita ketemu nyoba yang dan lain. kita ketemu dan beberapa temen kebetulan teater boneka dari Jerman dan Di Jakarta waktu Australia. itu ya? Iya, dan mereka bikin pertunjukan teater boneka untuk dewasa. Terus kita langsung, bener juga karena selama ini kalau anak-anak yang nonton itu orang tuanya yang malah gitu Oh, ya. anak-anaknya enggak? Anak-anaknya iya excited, tapi orang tuanya juga tidak kalah berkerling matanya gitu. Kayaknya menarik nih kalau kita expand publiknya nggak cuma anak-anak. Sekarang ketagihan yang buat anak-anak malah nggak pernah. Maaf ya adik-adik. Kemudian setiap adegan ini sebenarnya apa yang ingin kalian sampaikan? Ada sosial, politik, kemanusiaan, atau ada sosial kritik seperti itu mungkin? Sebenarnya kalau karena bonekanya kan tidak ngomong ya, artinya informasinya juga nggak bisa sebanyak itu. Banyaknya ceritanya sih sehari-hari sederhana gitu, tapi menurut kami cerita sehari-hari yang sederhana itu pasti punya dimensi sosial politiknya sendiri-sendiri. Jadi tergantung gimana kita meramu kalau itu rasakan ceritanya. Cerita tadi aja di awal adegan tadi tuh seorang ibu memegang merangkul dengan kasih anaknya, terus bapaknya datang mencium-cium, main-main gitu kan. Kayak Niko sama anak ya sih sebenarnya. Itu dalam setiap pertunjukan selalu berbeda ceritanya atau ada? Selalu berbeda. Jadi kita tergantung tantangannya lagi pengen nantang diri kita apa. Jadi kita pernah bikin pertunjukan yang kita pengen bikin site specific performance. Jadi di tempat yang tidak di konvensi panggung biasa. Kita bikin pertunjukan di toko barang antik. Oke. Iya. Dan itu Nyewa. cuman kita nyewa toko barang antik selama 1 bulan. Kita blok. Ya mereka tetap bisa ada transaksi lah gitu. Cuman kita blok 1 bulan, kita pakai buat latihan, kita explore ruangnya. Terus waktu di hari pementasan itu kita bikin tour. Jadi orang ketemu di satu titik, kita sediain bis, terus kita bikin vintage tour gitu. Di sepanjang perjalanan mereka melewati bangunan-bangunan tua gitu. Tapi juga itu sebenarnya gimmick ya. Jadi ada obrolan tentang ini warung yang ini anak
anaknya cantik, yang juga gitu-gitu, jadi disambung-sambungin. Nah ketika berhenti di toko barang antik itu kayak kalau orang pergi tur terus ke toko oleh-oleh itu loh. Yes. Kita kasih waktu 1 jam ya, nanti kita ketemu lagi di sini Ya. gitu. Mereka nggak sadar ternyata mereka sudah dilibatkan di dalam pertunjukan itu gitu. Sampai akhirnya mereka masuk ke gudangnya, ngelihat ada yang belanja juga gitu. Dan ceritanya tentang satu cangkir tua sebenarnya. Intinya itu. Sejarah satu cangkir tua, cerita Kisah si cinta. kepemilikan Cangkir cangkir tua itu. Gitu. Oke, Ya. Peppermint Puppets ini lebih kepada ekspresi dari si bonekanya itu sendiri dan minus ataupun sedikit sekali yang namanya dialog. Tidak ada malah ya. Bahkan tidak ada sama sekali Misalnya ya. ada itu biasanya gibberish, apa kayak cuma Mumbling. Oh, jadi cuma sedikit Atau sekali. emosi buat ya, kalau intonasi. ketawa, nangis gitu. Nah itu kan suara. otomatis kita harus, ya, si pemainnya itu sendiri yang memegang puppetnya itu harus bisa meluapkan energinya, mentransfer energinya benar-benar. Nah otomatis dengan bisa meluapkan energi dan juga transfer, ada latihannya pastinya. Banget. Latihannya itu perlu berapa lama? Itu dia. Nah itu dia. Itu tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Karena saya menggerakkan yang ini agak susah nih, susah nih. Itu susah, ini tidak yang bisa. mudah tergerak hati. Badan enggak, tapi hati. Susah ngomongin hati ya pagi-pagi. Iya. Coba mungkin bisa dipraktekkan yang ini. Sebenarnya kalau ini namanya Pak Wi. Pak Wi, kenapa Pak Wi? Sejarah boneka Saya ini bisa geser ya. diceritakan. Ini dia sebenarnya ceritanya kisah cinta based on true story. Sampai sekarang tokohnya masih ada di Kuba. Oke. Dia menyimpan cintanya untuk berjanji tidak menikah kepada tunangannya yang dia tinggal tahun 60-an dulu, dan karena ada tragedi politik dia nggak bisa balik. Dia sempat citizen kehilangan keluarga negaraan, dan sampai hari ini dia tetap megang janji untuk tidak menikah. Jadi kita mendedikasikan kisah ini memang untuk beliau gitu yang ada di Kuba. Terus sebenarnya yang menarik adalah bisa duduk di sini. Iwan mendesain rangka bonekanya karena dia tua, dia letih gitu. Dia bisa punya gestur nafas. Coba. Benar. Kayak lentur banget ya, Nek. Hidup. Jadi bisa kayak gitu. Jadi ini bisa jadi untuk nafasnya. Terus kalau jalan dia dimainin sama 2 orang. Boneka ini kita adaptasi dari teknik bunraku. Dari Jepang. Jepang. Tapi banyak puppeteers atau seniman teater boneka menyebutnya juga tabletop karena dia dimainkan biasanya ada kayak panggung, ada mejanya. stage table-nya gitu. Nah kalau dia jalan, Hai. Bisa berinteraksi juga? ya Agak pemalu ya. agak shy. Itu tergantung yang mainin. Tergantung. Benar-benar. Kalau ini yang malu-maluin ini. Itu sebenarnya kalau mau setiap kalian pertunjukan menampilkan tema yang berbeda. Kemudian bonekanya juga pasti berbeda. Selalu berbeda. Selalu berbeda. Selalu berbeda. Untuk membuat boneka ini berapa lama? Dalam satu pertunjukan? Nggak bisa dihitung waktu ini ya, karena biasanya aku bikin rangka terus dipakai latihan. Terus ketahuan ada yang rusak biasanya tuh. Benerin, bagian itu. Terus mulai dikasih daging, bikin latihan lagi. Mulai dikasih baju, pakai latihan lagi. Jadi prosesnya bareng sama latihannya. Sekitar sebulan lebih sampai pertunjukan jadi? Bisa lebih. Bisa lebih. Wow. Kalau cuman bikin boneka aja tinggal dimainkan ya mungkin seminggu 2 minggu bisa selesai. Tapi ketika dia dimainkan atas kebutuhan gestur, kebutuhan gerak yang lain gitu, itu Ada biasanya tambahan jadi pintu di hatinya gitu kan. gitu jadi lama lagi. Tertotal udah ada berapa boneka sebenarnya? Ngitung Mbak Dari tahun 2006 loh. Dijual nggak sih bonekanya? Enggak. Sama sekali nggak dijual? Tidak dijual. Kalau misalnya ada yang pengen banget beli custom gitu, kalian bikin kan nggak? Custom Udah bisa pernah. dipikirkan. Otak bisa ya. Dulu sempat Pak Butet Kertarejasa karena beliau bikin pertunjukan dan dia pengen banget Peppermint ikut terlibat untuk menjadi tim artistik, dia customize satu boneka yang cukup besar ya waktu itu gitu. Ya jadi oke, gitu kita bikin. Jadi memang tergantung untuk kebutuhannya apa sih. Tapi sebenarnya kita lebih senang kalau kita bikin workshop, jadi you can make your own puppets. Oh, jadi ada gitu, ada workshop, ada Ada pertunjukan. dong. Oke, Kapan sekarang sih pertunjukan selanjutnya? September. Di mana? Jakarta. Di Jakarta di mananya? Teater Salihara. Teater Salihara. Kalau pengen nonton bisa cari informasinya di Ya, bisa lihat. www.peppermintpuppet.com. Twitter? Twitternya Peppermint Puppet, Instagram Peppermint Puppet. lengkap. Siapapun boleh nonton? Boleh. Punya Boleh. tiket
Nonton. Boleh. Saya mau nonton yang jelas Harus September. datang ya, Saya harus mau datang. nonton, Mbak. Harus Sebenarnya datang. saya ingin tanya tentang pertunjukan itu yang dibutuhkan berapa tim? Cuma berdua aja tadi. Iya, atau tadi ada 4 Ada. temen yang lain kan. Tim intinya berenam ya Berenam. kita. Berenam. Tapi kalau kita ada satu lighting Lighting designer, designer lagi. terus Oh, ada lighting juga. Musik komposernya Komplit juga. ya. Musiknya juga kayak tadi kayak mendayu-dayu. Iya, iya. Yang membuat cerita siapa sih? Ya. berdua tapi biasanya. Berdua. Jadi Dia yang brainstorm lebih pintar berdua. cerita. Aku. Baik ya, persilakan yang perempuan. Kapan keluar negeri lagi? Kenapa? Kapan keluar negeri? Oktober. Oktober. Kami berencana Di ke sana mana? tapi diundang untuk conference. Jadi bukan untuk Bukan. perform. Di mana? Di Australia, Di Australia. sama Berlin. Sudah Amerika, kemana aja sih? Amerika, Jepang, Korea. Korea, Belanda, India. Tuh kan saking Singapura. banyaknya Niko. Dan sejauh ini yang paling apresiasi negara mana? Yang Sama. Sama sih. Sama semua. Di sini, Sama. di sana sama, Sama. menurut kami. Di sini pun apresiasinya luar biasa. Jadi kita ngerasa ya kalau kami dulu nggak berani keluar kalau kita belum berhasil ngobrol sama teman-teman sendiri. Iya. Jadi nggak ada kekhawatiran dengan apa yang kalian pertunjukkan dengan tanpa dialog susah diterima Indonesia tidak ada. Enggak, Justru enggak. malah diterima ya. Justru sangat diterima karena itu kita membuka ruang imajinasi sebesar-besarnya ke banyak orang. Iya. Oke, September ya kita nonton. September ya. harus kita nonton nih. Oke. Setuju kalau gitu. Terima kasih, Terima kasih. Nyi, atas kehadirannya pagi hari Kalau ke ini. Jogja kabar-kabaran bisa mampir ke studio. Pasti abis ini kita Oke. tukeran nomor telepon. Ya. Thank you guys. Terima kasih, sukses selalu. Nah, kemudian informasi selanjutnya tidak kalah serunya karena 2 ekor gajah yang sempat terpisah dari induk mereka akhirnya mendapatkan habitat baru. Dan informasi selengkapnya tentang kabur binatang Zambia akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Indonesia Morning Show.